pemirsa, jumpa lagi dengan saya Pinka Naura di program Monitor Olahraga. Saat ini saya sedang berada di lapangan sepak bola Kampung Nafri untuk menyaksikan langsung Liga Top Skor Papua U10 dan U12 di mana telah dibuka oleh Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 24 Oktober lalu. Untuk melihat keseruannya seperti apa, ini dia liputannya untuk Anda. Papua, tanah yang diberkati, tanah yang seolah tak pernah kekurangan bakat pesepak bola di setiap generasinya. Pagi itu dari lapangan hijau nan asri di Kampung Nafri, Jayapura, tanah itu kembali semarak oleh semangat anak-anak. Mereka berlari, menyepak bola, terjatuh dan bangkit lagi dengan semangat yang tak mengenal lelah dengan peluh yang membasahi tubuh. Di sanalah kisah sepak bola Papua terus ditulis bukan dengan pena, melainkan dengan kaki-kaki kecil yang berani bermimpi besar. Di Liga Top Skor Papua 2025, Gubernur Papua Matius Fakiri kembali mematik semangat olahraga di bumi cendrawasih. Dalam setiap kata yang tegas, tersimpan harapan yang dalam bahwa talenta Papua bukan sebatas potensi, melainkan suatu yang harus dijaga, diasah, dan diwariskan. Liga Top Skor Papua bukan sekadar ajang mencari gol atau mengejar piala. Ia adalah panggung kecil bagi mimpi-mimpi besar, tempat di mana asa tumbuh dan masa depan mulai ditulis dengan keringat dan semangat. Inilah sebuah awal baru untuk perjalanan panjang menuju generasi emas sepak bola Papua. Dengan segala kerendahan hati, saya mengajak kita semua untuk bersyukur Tuhan baik. Hari ini kita bisa memulai sesuatu yang baik. Saya berharap ini menjadi titik awal pengembangan atlet-atlet Papua di segala bidang. Kita mulai dari Liga Top Skor. Hari ini tanggal berapa ini? 24. Tanggal 24 Oktober 2025 saya membuka Liga Top Skor Papua tahun 2005 kategori usia 10 dan usia 12 di lapangan Nafri. Tahun ini, 8 tim U10 turun ke lapangan. SSB Nafri, SSB Hidayatullah, SSB Petra, SSB Papepa, 2 tim SSB Orion, SSB Batik, dan SSB Cendrawasih. Sementara di kategori U12, 11 tim tangguh siap bertarung. Mereka adalah 2 tim SSB Nafri, SSB Orion, SSB Batik, SSB Cendrawasih, SSB Hidayatullah, SSB Real Gumar, SSB Nusantara, SSB Petra, 2 tim SSB Papua United. Kami buat bersama dengan rekan-rekan panitia itu sudah berlangsung sejak tahun 2021 dan dilaksanakan setiap tahun di lapangan sepak bola Kampung Nafri. Usia pembinaan mulai dari usia 10 tahun, usia 11, 12 sampai usia ke-18 tahun. Liga Top Skor Papua ini adalah merupakan Liga Top Skor Indonesia yang pusatnya ada di Jakarta, punya pembentuk Kurniawan. Kami ditunjuk sebagai operator penyelenggara. Dan untuk menginisiasi kegiatan ini, kami membentuk suatu yayasan yang namanya Yayasan Top Skor Papua. Dengan visi yayasan itu, cegah pengaruh sosial yang buruk terhadap perkembangan anak melalui olahraga. Kami berpikir dengan adanya pembinaan olahraga yang dimulai sejak dini, maka anak-anak kita akan terhindar dari pengaruh sosial yang buruk seperti
miras, alkohol, ganja, lem ibon, gadget, atau masalah-masalah sosial lainnya yang sulit kita pecahkan di lingkungan masyarakat. Untuk itu, dengan hadirnya Bapak Gubernur Provinsi Papua di sini, dengan komitmen Bapak untuk membangun generasi muda Papua, kami yakin bahwa kompetisi-kompetisi olahraga sepak bola ataupun olahraga lainnya yang dimulai sejak usia dini, yang selama ini tidak pernah terpikirkan dan tidak tersentuh oleh pemerintah maupun oleh operator-operator pelaksana. Mereka datang dari berbagai penjuru Jayapura, membawa kebanggaan kampung, doa keluarga, dan tekad untuk terus berkembang maksimal. Di tanah ini, sepak bola bukan sekadar permainan, namun nafas hidup, cerita yang menyatukan banyak hati. Inilah cara Papua berbicara kepada dunia, lewat langkah yang penuh semangat, ketekunan yang tak pernah padam, dan hati yang selalu menolak untuk menyerah. Saya sendiri mantan pemain bola juga, Pak Kris Yarangga. Saya sebagai koordinator pertandingan juga di sini. Kita punya tujuan untuk anak-anak ini. Anak-anak ini kan di setiap hari mereka di SSB itu mereka latihan. Latihan, tapi mereka punya tujuan kan harus ada. Mereka harus kompetisi itu yang perlu. Kita di Papua ini kompetisinya minim. Justru itu kita adakan turnamen begini, Liga Top Skor Papua. Karena kita punya Liga Top Skor Papua ini, di sini kita buat langsung ke nasional, mewakili Papua ke nasional, begitu. Kita punya tujuan. Tahun-tahun yang lalu kita sudah mewakili Papua. Ini kita sudah putar berapa kali nih turnamen ini. Usia 12, usia 10, usia 16, ada usia yang di atas lagi. Jadi kita punya tujuan itu. Karena kita lihat di Papua ini minim kompetisi, kita buat kompetisi Liga Top Skor ini. Ini untuk kemarin kita undang dari kabupaten dengan Kota Jayapura. Kalau Kerem juga bisa kita undang, ada tim kita undang lagi. Bisa dari Sarmi ada tim kita bisa undang. Yang penting ada. Pembinaan pesepak bola muda bukan perjalanan sehari, tapi perjalanan panjang yang menuntut kesabaran, ketulusan, dan keyakinan. Dalam ajang Liga Top Skor ini, setiap tim membawa 15 hingga 24 pemain. Masing-masing memiliki karakter, cerita, dan impian yang berbeda. Namun, semua menyatu di bawah satu tujuan, memajukan sepak bola Papua. Jadi kita
atlet-atlet yang sekarang ini mereka ingin bertanding, tapi masalahnya fasilitasnya yang kurang. Jadi kita di beberapa tempat itu lapangannya yang minim. Jadi kita punya mantan-mantan ini, saya mungkin kasih untuk bapak-bapak pemimpin, mereka harus bikin fasilitas yang bagus. Kita di Papua terlalu banyak ketinggalan masalah fasilitas. Ini lapangan ini kurang bagus untuk anak-anak. Ini harus kita punya rumput sintetis yang bagus untuk mereka supaya bermain bola dengan bagus. Mungkin dari kita mantan-mantan yang bisa usul. Untuk kategori U10, pertandingan berlangsung 2 kali 10 menit. Dengan format 6 lawan 6, memberi ruang bagi setiap anak untuk menyentuh bola, belajar arti kerjasama, dan menemukan kegembiraan dalam bermain. Sedangkan kategori U12 berlangsung 2 kali 15 menit, 8 lawan 8 di atas lapangan yang penuh cerita. Dengan tantangan yang ada dalam pertandingan, tetap berlangsung dengan penuh semangat sportivitas. Luar biasa, puji Tuhan, baik sekali. Dengan situasi pertandingan seperti ini, luar biasa ya, kita lihat anak-anak dapat bermain, mengembangkan mereka punya talenta-talenta. Sebenarnya ini dari pagi, tapi karena mungkin ada terkendala hujan, jadi kita ambilnya di sore hari. Kalau dari kami yang pertama, ke pribadi pemain-pemain dulu, karena ini bicara tentang usia muda, pembinaan, jadi kita lihat mereka punya karakter setiap pemain. Dan pertandingan ini adanya untuk kembangkan apa yang sudah kita latih selama ini di SSB yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, kita kembangkan di lapangan ini. Kalau untuk saya pemanasan biasa saja ya, yang penting pemain bisa lebih panas untuk siap dalam mengikuti pertandingan, kayak begitu. Kalau untuk saya tantangan, tidak ada tantangannya karena ini ajang pembinaan, jadi kita berikan pemain untuk mereka bermain lepas, tunjukkan mereka punya kualitas, apa yang sudah kita latih mereka bisa keluarkan, kembangkan di atas lapangan. Setiap peluit adalah aturan yang wajib dipatuhi dan setiap teriakan pelatih adalah motivasi. Dari lapangan inilah karakter dibangun, disiplin, tangguh, dan berani menghadapi tantangan. Papua percaya kemenangan sejati bukan di papan skor, melainkan di kemauan untuk terus belajar, berjuang, dan tumbuh. Inilah pembinaan sejati. Mempersiapkan bukan hanya pemain hebat, tetapi pribadi yang kuat, berakhlak, dan mencintai tanah asalnya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Untuk persiapan Liga Top Skor ini sudah dari jauh hari. Anak-anak sudah persiapan untuk bertanding, baik pun dalam latihan, terus untuk lebih meningkatkan dong punya pola bermain dengan turun lapangan begini, ada nilai-nilai positif juga untuk dorang, terus untuk meningkatkan dorang punya persepak bolaan di tanah Papua, apalagi usia dini yang detik ini, mereka lagi lebih senang dan lebih banyak di lapangan. Mungkin itu saja. Kalau yang diperhatikan itu konsentrasi terus mereka memang sedikit kurang disiplin, tapi kalau mulai pelan-pelan dengan cara datangnya event-event begini, mulai pelan-pelan ada peningkatan disiplin, itu sudah mulai kelihatan. Terus konsentrasi untuk bermain yang lebih tidak dari yang orang tua pikirkan, mereka lebih banyak di lapangan kalau setiap sore. Untuk hari ini sesuai dengan cuaca, apalagi anak-anak ini stamina mereka memang kurang istirahat, tapi memang tujuan mereka untuk bertanding, sudah persiapan, tapi karena kendala dengan cuaca akhirnya sedikit menurun, jadi kurang semangat, tapi dengan kemampuan yang ada mereka bisa tampil semaksimal mungkin. Baik, terima kasih. Saya sebagai pelatih sekalian manajer anak-anak semua untuk Papua United mengucap syukur aja di hari ini bisa dapat hasil yang terbaik, dan saya pikir tidak ada strategi untuk anak-anak usia begini, tapi motivasi aja, motivasi untuk mereka hari ini harus semangat main, semangat berjuang, itu yang penting. Kalau ada semangat juang pasti ada hasil yang terbaik, seperti itu aja.
Tantangan demi tantangan telah dilalui dari hujan hingga teriknya matahari, lelahnya latihan, hingga tekanan dalam setiap laga. Namun di balik semua itu, tersimpan pelajaran berharga tentang kebersamaan, disiplin, dan pantang menyerah. Kini, bukan hanya skor yang menjadi ukuran, tetapi juga seberapa besar hati mereka bertumbuh sebagai generasi sepak bola Papua yang tangguh dan berkarakter, karena sejatinya, setiap tantangan yang dihadapi di lapangan adalah langkah menuju masa depan. Satu gol tercipta dan sorak penonton menggema di bawah langit Jayapura. SSB Papua United meraih kemenangan tipis atas SSB Nafri dengan skor 1-0. Namun bagi mereka kemenangan bukan sekadar angka di papan skor, melainkan bukti dari keringat, kerja keras, dan kebersamaan yang tak tergantikan. Di setiap langkah mereka ada semangat, di setiap sentuhan bola ada cerita, dan di setiap suara sorak ada harapan untuk Papua yang terus berjuang. Para pelatih melihat lebih dari sekadar hasil pertandingan. Mereka melihat potensi, keberanian, dan mimpi yang tumbuh dari tanah ini. Kalau untuk latihan mereka kita memperkenalkan bagaimana teknik passing, kontrol, bermain. Tapi di situasi pertandingan itulah puncak dari hasil latihan mereka untuk bagaimana menerapkan game di dalam situasi pertandingan. Nah, butuh anak-anak seperti ini butuh pengalaman jam terbang untuk menerapkan apa yang mereka dapat di latihan. Gimana tadi pertandingannya, susah atau mudah sekali? Susah saja. Karena apa susahnya? Atau karena lapangan atau tim lawan juga sangat unggul pada pertandingan hari ini? Karena lawan juga unggul. Karena gimana? Ada latihan sama pertandingan? Ada perbedaan atau kesulitan? ada perbedaan. Kesulitannya karena faktor lapangan itu aja. Bagaimana, puas pertandingan hari ini? Puas. Di lapangan yang sama, tak semua pulang dengan kemenangan. Hari itu, SSB Petra harus menundukkan kepala bukan karena kalah semangat, tapi karena pertandingan telah memberi mereka pelajaran. Setiap kekalahan adalah bagian dari proses yang harus dilewati. Ya tentunya persiapan kita ya sudah semaksimal mungkin, tapi ya Pertandingannya mulai dari pemanasan, coach beri arahan seperti apa, boleh dijelasin? Kalau penjelasan dari coach sih cuma asalkan semangat saja. Kita main dengan senang, tidak usah kayak tidak usah takut gitu kalau kita ketinggalan poin, karena kita di sini untuk main untuk bersenang-senang. Yang susah tadi apa pada saat pertandingan? Apakah tadi operannya terlalu jauh atau seperti apa? Yang susah sih dari pertahanan lawan sih. Tadi perlawanan lawan seperti apa ya, Mama? Bagus. Yang sulit apa tadi? Apa saat menggiring bolanya terlalu jauh atau operan bolanya tinggi-tinggi atau seperti apa? Kalau ya ada yang sebelum dekat gawang bolanya terlalu ini jadi tidak kena. Setiap pertandingan mengajarkan kita makna sportivitas, bahwa kalah dan menang hanyalah bagian kecil dari perjalanan menjadi manusia yang lebih baik. Papua adalah tanah penuh talenta. Dari kampung-kampung sederhana seperti Nafri, lahir harapan besar untuk Indonesia. Liga Top Skor Papua 2025 bukan sebatas turnamen, tapi sebuah gerakan untuk membangkitkan semangat,
menghidupkan kembali gairah akan sepak bola di tanah yang diberkati. Harapan saya mungkin dengan adanya pertandingan kayak begini akan banyak muncul bibit-bibit generasi muda yang baru. Pengganti Kakak Boas Salosa, pengganti Bapak Krisya Rangga, Kakek Dore Fakdalam yang kita lihat sudah mulai hilang kayak begitu. Sementara itu, orang tua hadir di pinggir lapangan dengan doa, dengan dukungan moral, bahkan dengan segala yang mereka punya. Mereka percaya olahraga bukan hanya soal fisik, tapi tentang kesehatan, karakter, dan masa depan anak-anak Papua. Ya, puji Tuhan kami orang tua, kami jauh-jauh datang dari Sentani untuk mengantar anak kami dari tim Papua United. Ya, puji Tuhan hari ini anak kami juga akan diturunkan untuk bertanding. Kami sangat mendukung hal ini karena dia sendiri senang akan hal ini. Karena kami juga dulu sebenarnya mantan dari pemain Galanita. Seperti begitu, makanya kami sangat mensupport anak kami untuk ada di tim ini. Kalau dukungan kami dari orang tua ya secara materi kami mendukung, terus kami support untuk tetap untuk harus dekat sama Tuhan karena tanpa Tuhan kakak tidak bisa berbuat apa-apa seperti begitu. Mungkin khawatir karena jarak saja, jarak jauh dari sana ke tempat ini. Terus untuk hal lainnya seperti biasa ya, main bola seperti begitu, resikonya banyak tapi ya karena hobi jadi maju, mau pasti mendukung seperti begitu. Harapannya tetap semangat, tetap jadi pribadi yang rendah hati, dan selalu harap sama Tuhan, seperti begitu. Harapan-harapan untuk adik-adik kita ini, yang penting itu bermain, terus dengar instruksi pelatih. Terus mungkin dari keluarga juga harus memberikan mereka support. Seperti orang tua, berikan mereka makan yang baik. Kondisi-kondisi itu yang kita harus jaga. Karena dari lapangan ke rumah mereka kalau tidak jaga nanti mereka tetap dari kecil-kecil terus harus tidur siang banyak. Harus banyak tidur siang. Itu. Contoh saja saya punya anak juga, saya jaga dia sampai sekarang sudah sampai di Asiop sana, akademi. Ya itu kita harus jaga anak-anaknya begitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Di setiap bola yang bergulir, mengalir impian besar anak negeri. Di setiap langkah kecil di lapangan, terukir janji masa depan untuk Indonesia. Inilah Papua, tanah yang tak pernah padam melahirkan bakat pesepak bola. Tanah di mana semangat, harapan, dan cinta untuk sepak bola tak pernah surut atau bahkan berakhir. Itu dia pemirsa pertandingan Liga Topskor Papua U10 dan U12 lapangan sepak bola Kampung Tani. Tetap dukung atlet muda Papua dan tetap saksikan monitor olahraga hanya di Papua. Tim Kanora pamit, sampai jumpa.